Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kumala Wardani dengan NIM 432210106162, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Mercubuana. Kali ini saya akan menerapkan setup awal dan membuat database baru pada aplikasi Accurate. Yang dapat kalian lakukan adalah membuka aplikasi Accurate, lalu buka data perusahaan baru, ambil berkas, kalian dapat memberi nama file seperti PD Adikarya, setelah itu dapat di create, lalu oke. Ditunggu ya. Kata kunci diisi dengan supervisor sama dengan nama pengguna supervisor. Setelah itu boleh klik OK. Lalu bahasa Indonesia, klik lanjut. Persiapan mahir, lanjut. Pertama yang dapat dilakukan adalah IDR dengan nilai tukar 1. Dapat kalian enter negara Indonesia, USD dengan nilai tukar 13.138, negara USA, lanjut. Nama perusahaan dapat diisi dengan PT Adikarya. Jalan Imam Bonjol, nomor 27. Tanggal dapat diisi dengan 30 April 2017, tahun fiskal 2017, default period 2017. Kemudian dapat klik lanjut. Nama perusahaan, nomor faktur, NPWP, nomor pengukuhan PKP dapat diisi sama dengan NPWP. Tanggal pengukuhan PKP dapat diisi dengan kode cabang 000,
dapat diisi dengan perdagangan dan SPT-nya 52.000. Kemudian dapat klik lanjut. Kita dapat menghapus semua akun kecuali akun Returned Earning. Kita dapat menghapus semua akun kecuali akun Returned Earning. Kita dapat mengimport, lalu ambil berkas, lalu diubah menjadi Excel, pilih, lalu ambil data, kemudian hapus kolom nomor, setelah itu dapat mengisi kolom data sumber, dapat diisi dengan nomor akun name dapat diisi dengan nama akun, lalu dapat diisi dengan sales akun, lalu kita sesuaikan IDR dengan IDR, USD dengan USD. Lalu klik OK. Akun type dapat diisi dengan tipe akun, kas atau bank diisi kas atau bank, akun receivable diisi dengan akun piutang, inventory diisi dengan persediaan, akumulasi depresiasi diisi dengan akumulasi, akun payable diisi dengan akun piutang, other current liability dapat diisi dengan akun lancar lainnya, long term liability dapat diisi dengan hutang jangka panjang, equity dapat diisi dengan ekuitas,
COGS dapat diisi dengan harga pokok penjualan, other expense dapat diisi dengan beban lain-lain, dapat diisi dengan pendapatan lain. Kita cross check ulang, lalu diklik OK. Parent dapat diisi dengan akun induk. Jika semua sudah terisi, kita dapat melakukan import data. 70 data terimport dan 0 gagal. Pada daftar akun kita dapat mencari akun yang ganda, lalu dapat menghapusnya seperti lalu piutang pelanggan dapat kita hapus. Kita dapat mencari data yang ganda lalu dapat menghapusnya. Lalu ubah akun returned earning, nomor akun menjadi 3201 dan neracanya laba ditahan. Setelah itu dapat klik OK. Ekuitas saldo awal dapat diisi dengan 3201 dan laba ditahan. Setelah itu dapat klik lanjut. Akun piutang dapat diisi dengan hutang IDR. Akun piutang dapat diisi dengan peluang IDR, lalu dapat diisi dengan uang muka persediaan. Uang muka peralatan. Dapat diisi dengan selisih kurs dan dapat diisi dengan selisih kurs. Setelah itu kita dapat mengganti mata uang dari IDR ke USD. Yang dapat diganti adalah hanya 2 akun saja.
Setelah itu dapat klik lanjut. Di sini ada syarat pembayaran. Diskon diisi dengan 2. Diskon 2%, hasil diskon 10, jatuh tempo tanggal 30, 2/30. Lalu 3, 10, 60, 3/10/60. Lalu kode pajak dapat diisi dengan T, lalu PPN, keterangan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dapat diklik dengan PPN keluaran. Lalu di sini terdapat tipe pelanggan, dapat diisi dengan umum dan khusus. Metode pengiriman dapat ditulis kurir kantor, JNE, dan Tiki. Setelah itu dapat klik untuk mengambil berkas. Ubah menjadi Excel, kemudian bisa pilih daftar pelanggan, kemudian klik open, lalu ambil data. Hapus kolom tipe pelanggan. Hapus. Lalu kita dapat mengisi kolom data sumber. Tipe pelanggan dapat diisi dengan tipe pelanggan. Kita sesuaikan saja. Umum dengan umum, khusus dan dengan khusus. Lalu klik OK. Nama pelanggan dapat diisi dengan nama pelanggan. Mata uang dapat diisi dengan IDR dan USD. Kemudian dapat klik OK. Pajak pertama dapat didefinisikan sebagai dapat diisi dengan PPN, lalu klik OK.
Saldo awal dapat diisi dengan saldo awal diisi dengan saldo awal, nomor faktur diisi dengan nomor faktur saldo awal. Lalu tanggal faktur dapat diisi dengan saldo per tanggal. Lalu tanah dapat diisi dengan sewa, COD dengan COD, net 40 dengan net 40. Lalu 2/10 N/30. Lalu dapat klik OK. NPWP dapat klik dengan nomor pajak. Lalu dapat diisi dengan NPPKP. Selanjutnya JIP pajak. Dapat diisi dengan JIP pajak. Lalu dapat kita sesuaikan. Setelah semua sudah terisi, kita dapat cross check ulang. Setelah itu kita dapat import data. 7 data terimport dan 0 gagal. Ini data pelanggan yang tadi sudah kita import. Kemudian dapat klik lanjut. Kita dapat import data, ambil berkas, lalu ubah menjadi Excel, pilih lalu ambil data. Yang pertama dilakukan adalah menghapus kolom nomor pemasok. Setelah itu kita dapat mengisi kolom data sumber. Nomor pemasok dapat diisi dengan abaikan. DR dapat diisi dengan DDR, US dapat diisi dengan USD, lalu klik OK.
Lalu nomor faktur dapat diisi dengan isi sesuai dengan dokumen. Kemudian kita dapat import data. Ini data pemasok yang tadi sudah diimport. Di sini terdapat proyek, kita bisa skip. Di sini terdapat gudang. Nama gudang diisi dengan pusat dan ekspedisi. Kategori barang dapat diisi dengan kursi kantor, lemari, lemari buku, dan setelah dapat klik lanjut. Di sini terdapat akun default barang. Pembelian dapat diisi dengan pembeli, isi sesuai dengan dokumen. Kita dapat mengisi sesuai dengan dokumen. Kita dapat mengisi sesuai dengan dokumen. Setelah semua sudah terisi, kemudian kita dapat klik lanjut. Di sini ada akun default pesanan produksi. Metode biaya kita bisa pilih Vivo, kemudian bisa next.
Ini adalah informasi barang yang tadi sudah kita import. Kemudian kita dapat mengimport dan ambil berkas, ubah menjadi Excel. Kemudian pilih daftar barang PT Adikarya. Setelah itu dapat klik open, lalu ambil data. Kita dapat menghapus kolom kategori terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita dapat mengisi kolom data sumber. Kategori dapat diisi dengan kategori barang. Kita dapat sesuaikan kursi kantor dan kursi kantor, lemari buku diisi dengan lemari buku, dan lemari pakaian diisi dengan lemari pakaian. Setelah itu dapat klik OK. Selanjutnya kita dapat mengisi kolom data sumber sesuai dengan dokumen. Lalu kita dapat mengisi dengan gudang, pusat dengan pusat, ekspedisi dengan ekspedisi, lalu klik OK. Pastikan data yang kalian masukkan tidak keliru. Kemudian purchase text dapat diisi dengan sales price dapat diisi dengan
Kemudian kita dapat sesuaikan persediaan furnitur kursi kantor dengan kursi kantor, persediaan furnitur lemari buku sama dengan persediaan lemari buku. Setelah itu kita dapat klik OK. Kemudian kita dapat sesuaikan lalu dapat klik OK. Kemudian kita dapat mengisi tipe persediaan
menjadi barang jadi. Setelah itu kita dapat cross check kolom data sumber. Jika sudah benar semua, kita dapat import data. 13 data terimport dan 0 data gagal. Oke. Informasi barang yang tadi sudah kita import. Kita dapat klik lanjut. Pada langkah 16 terdapat tipe aset tetap kena pajak. Kita dapat import data, ambil berkas, ubah menjadi Excel, lalu pilih folder, pilih file aset tetap kena pajak, lalu bisa di open, ambil data, kita dapat menghapus kolom tipe aset tetap, yes. Kemudian kita dapat mengisi kolom data sumber. Setelah itu kita dapat mengisi metode garis lurus, metode saldo awal, dan tempat kita oke. Setelah itu kita dapat import data, 19 data terimport dan 0 data gagal. Oke. Tipe aset tetap kena pajak. Kemudian kita dapat klik lanjut. Pada langkah ke-17, tipe aset tetap kita dapat mengimport data, ambil dokumen, lalu ubah menjadi Excel, kemudian pilih file, lalu ambil data. Hal yang pertama kita lakukan adalah menghapus kolom tipe aset tetap. Oke. Setelah itu kita dapat mengisi kolom data sumber. Tipe aset tetap dapat diisi dengan tipe aktiva tetap, kemudian tipe aset, kemudian dapat diisi. Setelah itu kita dapat klik OK. Golongan aktiva tetap pajak. Lalu kita dapat import data, 3 data terimport dan 0 data gagal pada langkah 17. Kemudian kita dapat klik lanjut. Pada langkah 18 terdapat daftar aktiva tetap.
Lalu kita dapat import data, ambil berkas, ubah menjadi Excel, kemudian pilih daftar aset tetap, kemudian dapat kita create, kemudian ambil data, kita dapat menghapus account. Setelah itu kita dapat mengisi kolom data sumber, pastikan kalian tidak keliru dalam memasukkan data. Kalian dapat mengisi kolom data sumber sesuai dengan dokumen. Dan pastikan data yang kalian masuki tidak keliru. Lalu kita dapat sesuaikan
tanah dengan tanah, gudang dengan gudang. Lalu kita klik OK. Barang. Setelah itu dapat klik OK. Selanjutnya akun depresiasi kemudian dapat disesuaikan, lalu klik OK. Jika semua data sudah terimport, kita dapat melakukan import data. 4 data terimport dan 0 data gagal. Pada langkah ke-18, kemudian klik lanjut, raja percobaan, saldo terakhir sebesar. Pertama yang dapat kalian lakukan adalah membuka aplikasi Akuret, kemudian kata kunci supervisor sama dengan nama pengguna supervisor, kemudian dapat klik OK. Kemudian kita dapat membuka aktivitas, kemudian barang dan jasa, kita dapat mengisi serial number, tipe transaksi dengan penyesuaian persediaan transaksi nomor 1000. Kemudian entry date kita setting tanggal 30 April 2017 dengan entry no sesuai dengan dokumen. Entry date dapat kita isi dengan 30 April 2017. kita klik nomor seri, kemudian kita sesuaikan. Setelah itu kita dapat menekan di sini ada link, LD 970 CB, lalu memasukkan barang LD 950 CB 1001, kemudian tambah 20, kemudian kita klik tambahkan, kemudian kita klik tambahkan. Setelah itu kita bisa klik OK. Setelah itu dapat klik OK, kemudian simpan dan baru. Tipe transaksi kita isi dengan penyesuaian persediaan transaksi nomor 1001, entry no sesuai dengan dokumen, entry date tanggal 30 April 2017. Kita dapat menekan link dan memasukkan barang LD LD 999101 tambah 3, tambahkan, kemudian kita bisa klik OK, simpan dan baru.
Selanjutnya kita mengisi tipe transaksi, kursi direktur LD penyesuaian persediaan, transaksi nomor 1002, entry date-nya tanggal 30 April 2017. Kemudian kita dapat menekan link, memasukkan nama barang, kemudian dapat klik tambah 7, tambahkan, lalu dapat klik OK, kemudian simpan dan baru. Lalu kita sesuaikan Tipe transaksi diisi dengan penyesuaian persediaan, yaitu kursi di transaksi nomor 1003, entry date diisi dengan 30 April 2017. Setelah itu kita dapat menekan link, memasukkan nama barang, 3 item, kemudian klik OK. kemudian bisa klik tambah, tambah 3, lalu tambahkan, lalu bisa klik OK, kemudian simpan dan baru. Selanjutnya tipe transaksi diisi dengan penyesuaian persediaan, Kemudian entry date tanggal 30 April 2017, kemudian kita dapat menekan link, kita tambahkan memasukkan nama barang, item, tambahkan kemudian tambah 20, kemudian bisa klik tambahkan, lalu OK, simpan dan baru. Selanjutnya diisi dengan penyesuaian persediaan, transaksi nomor 1004, entry date 30 April 2017. kita Kita dapat menekan link, sebanyak memasukkan nama barang, 10, kemudian OK. kemudian tambah 18 item, kemudian OK, simpan dan baru. Berikutnya tipe transaksi diisi dengan penyesuaian persediaan, entry date diisi dengan tanggal 30 April 2017. Sebanyak Lalu kita dapat menekan link, memasukkan nama barang, item, tambah 8, lalu simpan dan baru. Kita lanjut. kemudian bisa klik OK, simpan dan baru. Ke lembar Selanjutnya 202, persediaan,
Nomor transaksinya 7, entry date-nya 30 April 2017. LRT 2. Setelah itu dapat menekan link, masukkan nama barang, kemudian tambah, Item. dua, kemudian oke, simpan dan baru. Ada lemari pakaian Persediaan penyesuaian dengan transaksi nomor 8, entry date 30 April 2017. Lalu pencet link, kemudian memasukkan nama barang, bahkan 35, kemudian oke. kemudian tambah, lalu klik OK, simpan dan baru. Lalu ke barang selanjutnya ada lemari pakaian LPT 012. Penyesuaian persediaan dengan transaksi 1009, entry date 30 April 2017. Kemudian kita dapat menekan link, memasukkan nama barang, Lalu tambah, Rp36, kemudian tambahkan, oke. lalu dapat klik OK, Kita bisa klik simpan dan tutup kemudian simpan dan baru. dengan klik laporan. Setelah itu klik laporan, daftar laporan, Kemudian daftar buku besar, kemudian neraca kemudian saldo. buku besar, neraca saldo klasik, Lalu pertanggal kemudian list, kemudian oke. checklist, lalu oke, neraca saldo klasik. 860 Aplikasi akun. Setelah itu Kemudian kita opening balance, sini kemudian klik salah satu angka, kita bisa double klik, lalu kita ganti dengan laba ditahan. ganti opening balance menjadi laba ditahan, kemudian simpan dan tutup. Selanjutnya di kredit, ganti akun opening balance menjadi akun laba ditahan. Akun opening balance equity kita ganti dengan laba ditahan. Setelah itu simpan dan tutup. Ditahan. Setelah itu perbarui, lakukan cara yang sama, Termasuk untuk mengganti akun opening balance menjadi akun laba ditahan. Simpan dan tutup. juga kita ganti. Perbarui, mengganti akun opening balance menjadi akun laba ditahan, kemudian simpan dan tutup. Perbarui, Setiap setelah melakukan perubahan pada akun, kemudian simpan dan tutup. Perbaharui,
Kemudian mengganti akun yang ada di debit juga. Akun opening balance yang ada di debit juga diganti menjadi akun laba ditahan. Simpan dan tutup. Lakukan cara yang sama. Sampai saldo opening balance-nya Mengganti akun opening balance menjadi akun laba ditahan. Simpan dan tutup. Kemudian simpan dan tutup. setelah saldo opening balance equity 0, kemudian kita bisa close saldo klasik, kita perbarui. Setelah itu kita balik lagi ke neraca saldo klasik. Udah 0 saldonya, kita miliar 971.223.839, kemudian Lalu kita buka lagi. saldo akhirnya adalah 1.971.223.839, kemudian kita bisa close. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah proses closing akhir bulan. Setelah itu kita dapat close. Kita ke aktivitas. Kemudian periodik, kita klik proses bulan. Kemudian untuk periode kita setting April 2017. Kita cek nilai tukar rupiah dan juga dolar. Setelah itu kita bisa klik OK. Kemudian kita OK. Setelah selesai, kita bisa klik OK. Oke. Akhir bulan telah selesai, kita bisa klik OK. Setelah proses akhir bulan kita lakukan, kemudian kita masuk ke transaksi yang pertama. Di sini ada bukti pengeluaran bank hutang. Transaksi ini kita Selanjutnya kita ke kemudian pembayaran, kas bank. lalu Kemudian pembayaran. form kita isi bank di IDR, nomor voucher kita sesuaikan dengan nomor dokumen. Paid from kita ganti dengan kas bank IDR. Nomor voucher kita sesuaikan dengan yang ada di dokumen. Kemudian date diganti Dengan pembayaran tiket pulang pergi Jakarta Bali menjadi tanggal 2 bulan 5 tanggal 5 April 2017. Memo penerbangan tiket pulang pergi Jakarta Bali Nona Monica. PI kita isi dengan Traveloka. PI kita isi dengan Traveloka. Kemudian kita isi dengan Sebesar 2 juta rupiah. Setelah itu kita klik buat kalkulator. asetnya 2 juta. Setelah itu klik kalkulator. Bisa klik simpan dan tutup. Kita masuk ke transaksi. Kemudian Di sini ada keseluruhan karyawan. simpan dan Di sini tutup. kita input langsung transaksi ketiga. Pembayaran gaji kita input. Kemudian pada transaksi kedua ada kasbon karyawan. Pada transaksi kedua tidak perlu kita. Kemudian transaksi 3 pembayaran gaji. Platform kita isi dengan Bank Mandiri IDR. Nomor voucher sesuai dengan dokumen. Dan untuk tanggal transaksinya 2 Mei. Date diisi pada tanggal 2 Mei 2017. Memo kita isi dengan pembayaran gaji. Memo diisi dengan pembayaran gaji bulan April. Lalu PI kita isi dengan bagian penggajian. PI diisi dengan bagian penggajian. Bergaji dalam 101. Lalu Amount
kita pilih beban gaji Kemudian karena di sini dengan amount kita perlu menjurnal PPh 21, kita pilih 9.500.000. kemudian di kolom amount kita minus 475.000. Kemudian kita pilih hutang gaji 21 kita dengan amount minus 475.000 jangan lupa setelah itu kita dengan buka memo PPh pasal 21. kita isi dengan PPh pasal 21. Kemudian kita klik kalkulator, Jumlahnya sudah sesuai dengan dokumen, lalu kita simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi keempat. kemudian simpan dan tutup. Kita input di Kemudian lanjut ke transaksi 4, penjualan. penjualan. Isi form kita isi dengan PT Binar Cimalang. Kemudian form number Kita isi reset form dengan PT Binar Cemerlang. Kemudian kita ganti form number, payment date tanggal kita sesuaikan dengan dokumen. Kemudian kita ganti payment date, kemudian tanggal cek juga kita samakan dengan tanggal transaksi yaitu 5 Mei 2017. juga sesuai kita samakan dengan dokumen. Tanggal 5 Mei 2017. Lalu kita checklist transaksi di tanggal 25 April 2017 sebesar 10 juta. Kita klik kalkulator. Kemudian kita checklist pada tanggal 25 April. Setelah itu kita bisa klik simpan dan tutup. Setelah itu kita klik kalkulator. Setelah itu simpan dan tutup. Selanjutnya kita masuk transaksi 5, ada bukti kas kecil. Ini tidak perlu kita input. Lanjut ke transaksi ke-6. Penerimaan dari Sekarang pada transaksi kelima, penerimaan penjualan. kita skip. Receive from Transaksi Pasir ke-6, Ocean and Co. bukti penerimaan bank. Reserve form kita isi dengan disesuaikan 13.203. Pabrik Pacific & Co. Lalu form number kita isi dengan nomor dokumen. Setelah itu form number kita sesuaikan dengan yang di dokumen. Kemudian payment date dan check date kita isi dengan tanggal transaksi 7 Mei 2017. Kemudian payment date dan check date kita isi dengan Kita tanggal 7 Mei 2017. checklist tanggal 3 Mei checklist tanggal 3 Mei 750 US dollar. Kita klik simbol kalkulator. Setelah itu kita dapat checklist pada tanggal 3 Mei 2007. Lanjut ke Kemudian transaksi 7, kita pengeluaran kas kecil. simpan dan tutup. Tidak perlu kita input. Transaksi 7 juga tidak. Kemudian pada transaksi ke-7, bukti pengeluaran kas kecil. Paid from Mandiri, voucher number kita isi dengan BP 03 Transaksi 8, 0. pengeluaran bank beban iklan. Kemudian tanggal transaksi tanggal 7 Mei 2017. Kemudian memo kita isi dengan beban iklan produk di Harian Kompas. Selama bulan April 2017. Selama bulan April 2017. Kemudian PY kita isi dengan Biro Iklan Harian Kompas. Lalu akun number kita isi dengan beban pemasaran, jumlahnya. Setelah itu kita pilih
kita isi dengan beban pemasaran dengan amount 1.200.000. Kemudian klik simbol kalkulator, simpan dan tutup. Transaksi 9 tidak perlu kita input, 10 tidak perlu kita input, 12 tidak perlu kita input. Transaksi 12 pengeluaran bank, kita klik di menu kas bank, kemudian pembayaran, kita dapat klik buku bank, kemudian voucher number, kita sesuaikan dengan dokumen. kemudian paid from kita isi dengan kas IDR, kemudian voucher number sesuai dengan dokumen. Kemudian memo kita isi dengan Date kita isi dengan tanggal pengisian kembali kas kecil 10 Mei 2017. kita isi dengan pemegang kas. Dengan memo pengisian kembali kas kecil, Di sini di akun number, PI pemegangan kas. pengisian kembali kas kecil yang pertama Akun number kita isi dengan piutang lainnya kemudian dengan amount 500.000. Memo kasbon karyawan. isi kas karyawan, Kemudian ATK. Kita input ke akun kemudian kita input lagi beban perlengkapan nominalnya 250.000, keterangannya pembelian ATK dengan amount 250.000 dengan memo pembelian ATK. kita isi dengan akun nomor 6103 nominalnya Kemudian 250.000, keterangannya pembelian token ada beban listrik dengan amount 350.000 pembelian token listrik. Selanjutnya ada beban pemasaran. Beban pemasaran kita isi dengan 75.000 dengan memo pembayaran tabloid. Di sini kita masukkan ke akun piutang lainnya. Nominalnya kita minus sebesar Selanjutnya ada pengembalian kasbon keterangannya untuk dengan piutang lainnya dengan amount minus sebesar 100.000 dengan pembayaran untuk pengembalian kasbon. sesuai. Setelah itu Ya sudah, bisa disimpan dan tutup. kemudian tahap kedua pengisian kembali Bank Mandiri, dana kas IDR jurnal umum, dengan Bank Mandiri. isi voucher number sesuaikan dengan dokumen. Kita isi voucher number Lalu tanggalnya sesuai dengan Mei dokumen. 2017. Kemudian date kita isi pada tanggal 5 Mei 2017 sebesar dengan akun number kas IDR. akun Bank Mandiri IDR senilai yang sama. Debit 1.775.000. Kemudian kita input kembali Bank Mandiri IDR dengan kredit sama dengan, Pastikan nilai debit lalu dan kita kredit klik sama. simpan dan tutup. Lalu kita tutup. Kemudian Tahap ketiga yaitu dengan rekonsiliasi bank. kas bank. Kemudian Kita masuk pilih ke kas rekonsiliasi bank, lalu rekonsiliasi bank, bank, pilih kas IDR, akun bank, kita isi kas IDR, tekan tanggal rekonsil 10 Mei 2017. rupiah. Kemudian saldo rekening korannya 3 juta rupiah. Pastikan tidak ada selisih saldo. Selisih saldonya hanya 0. Save and close. Lalu lanjut ke transaksi 13. Ada pembayaran PPh 21. Kemudian simpan dan Kita tutup. input di menu
Pada transaksi ke-13 pembayaran PPh 21 kita isi dengan pembayaran. Kita isi Bank Mandiri IDR, lalu voucher number kita sesuaikan. Paid from kita isi dengan Bank Mandiri IDR. Voucher number kita sesuaikan dengan yang di dokumen. Kita input 10 Mei, memo kita isi dengan Kemudian date pada tanggal 10 Mei 2017. pembayaran PPh 21 terus. Dengan memo pembayaran PPh terhutang tanggal 2 Mei 2017. Tanggal 2 Mei 2017. Kemudian PI kita isi kas negara. PI kita isi dengan kas negara via e-payment. Kemudian akun number kita cari Kemudian akun number 475.000. kita isi dengan hutang biaya dengan amount 475.000 dengan memo PPh 21 terhutang. Simbol kalkulator. Kemudian simpan dan tutup. Selanjutnya transaksi 14 masuk ke transaksi penjualan. Di sini ada informasi komisi Kemudian di transaksi 14 kita buka dengan daftar. Kemudian daftar lain. Batasan komisi, daftar lain, dan kemudian batasan komisi Buat baru. kita buat baru. Klik batasan komisi. Kita buat baru. Di sini ada dua batasan komisi, yaitu yang pertama dengan 3 akan Kode yaitu yang pertama dengan 3 komisi. Kita buat baru. dihitung berdasarkan jumlah Faktur dari faktur dalam batasan 1 juta 1 dalam sampai batasan dengan 1 miliar. Kita anggap di sini tidak terbatas. Akan dapat persentase 1 sampai 1 miliar akan dapat persentase 3% per faktur. Kita bisa klik OK, lanjut ke batasan Kemudian komisi kita yang klik kedua. OK. Kita klik baru. Setelah itu perbarui. Kita klik baru. Lalu buat baru Kita input sama seperti yang K2 berdasarkan jumlah dari sebesar 2% per faktur dalam batasan 1 hingga 1 miliar dalam presentasi 2% Selanjutnya kita akan membuat nama per salesman atau faktur. penjual. Kemudian kita akan membuat nama penjual. Ini dapat kita close terlebih dahulu. Kemudian kita klik daftar. Kemudian penjual. Kita klik baru. Kemudian di sini ada Kita 3 klik salesman. baru. Yang pertama ada Ahong. Di sini ada 3 salesman. Pertama ada Ahong dengan kode K3. Setelah itu OK. Kemudian perbarui, buat baru. Kita input selanjutnya ada salesman dengan nama Anton dengan batasan komisi. Kemudian ada Anton dengan kode komisi ketiga. Ada Sally dengan batasan Setelah komisi itu salesman ketiga dengan nama Sally dengan kode komisi kedua. Lalu OK. Transaksi selanjutnya ada bukti penawaran penjualan. Kita input melalui penjualan. Dan penawaran penjualan order by Bina Cemerlang. Quote number kita isi dengan nomor dokumen.
quote date dapat 6 Mei diisi 2017. pada tanggal 6 Mei 2017 dengan penjual Anton. Selanjutnya kita di sini input item-item Dengan yang akan item dilakukan penawaran. Di sini ada 970 JB. Kita pilih kursi direktur, kemudian kuantiti. Selanjutnya ada kuantiti. ada rak buku, Selanjutnya ada rak buku LBC 46S. rak buku dengan kuantitasnya 2. Kemudian ada lemari buku 203. Kuantitasnya 2. Kemudian ada lemari buku 203 dengan kuantitasnya 2. Kita enter sampai semuanya sudah terjumlahkan. Lalu kita dapat simpan dan tutup. Kita ke transaksi 16 ada penjualan tunai. Di 16 ada faktur penjualan. Di sini pelanggannya Kita isi dengan pelanggan tunai IDR, invoice number, dan invoice date kita sesuaikan dengan dokumen transaksi. tanggal 7 Mei 2017. Lalu kita sesuaikan dengan ship date tanggal 7 Mei 2017. Kemudian ship via JNE. Penjualnya kita pilih Ahong. Kemudian di sini kita input item yang dijual. Kemudian kita input item LD 970 CB dengan 2 quantity. Kita enter sampai subtotalnya muncul. Setelah kita input, kemudian kita bisa klik bayar. Kita klik bayar. Kemudian kita dapat mengisi kembali from number dan payment date. Payment date diisi dengan tanggal 7 bulan 5 2017. Kita sesuaikan dengan check date tanggal 7 bulan 5 2017. Kemudian memo kita dapat isi dengan penjualan tunai. Setelah itu kita dapat klik simpan dan tutup. Di sini ada keterangan paid. Ini berarti kemudian kita klik lagi simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi 17, ada pesanan penjualan dari Kemudian di transaksi 17 kita input penjualan, kemudian faktur penjualan. Lalu order by kita isi dengan Bina Cemerlang. Kita isi dengan PT Bina Cemerlang. Kita checklist nomor penawaran yang sudah kita input sebelumnya. Kita pilih penawaran, checklist, kemudian oke. Nomor penawaran yang sudah kita input sebelumnya. Kemudian kita dapat mengisi SO number. Kemudian SO number kita isi SQ 1060417. Lalu SO date dan juga ship date kita isi 7 Mei. SO date dapat diisi pada tanggal 7 bulan Mei 2017 sama dengan ship date. Pastikan
pastikan salesman dan termin sesuai dengan dokumen. Termin kita ganti menjadi 2N/30. Kemudian simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi 18. Kemudian simpan dan tutup, lanjut ke transaksi selanjutnya. Ada bukti pesanan Ke penjualan transaksi dengan uang 18, Sini kita bukti masuk ke pesanan pembayaran penjualan misalnya. dengan uang muka. Order by, Lalu kita ke pemesanan penjualan. Order by PT Fuji Prestasi. Kita isi dengan PO number, SO number, dan SO date sesuai dengan data yang ada di dokumen. SOS pada tanggal 9 Mei 2017. SO date sama dengan ship date 9 Mei 2017. Kemudian salesman kita isi Sally. Lalu terminnya net 40. via kurir kantor. Kemudian kita input itemnya dengan LPT 011, kuantitasnya 10. Kita enter. Selanjutnya pada LPT 12, pastikan subtotal PPN dan juga totalnya sama dengan dokumen. setelah itu kita dapat klik simpan dan tutup. Kita klik simpan dan tutup. Pada transaksi 19 kita dapat kembali ke transaksi 18. Kita bisa cek daftar. Kemudian penjualan kita isi dengan pesanan penjualan. Tadi kita input transaksi sebelumnya itu tanggal 9 Mei. Kita isi di sini 9 Mei 2017. Kita isi pada tanggal 9 Mei 2017. Kita double klik. Karena transaksi ini ada uang muka sebesar 10 juta. Kemudian kita dapat double klik. Karena di sini ada uang muka, kita input uang muka. Kemudian kita dapat input invoice number. Kemudian tanggal invoice date kita isi dengan tanggal 9 Mei 2017 sama dengan ship date tanggal 9 Mei 2017. Invoice dan juga ship date kita isi tanggal 9 Mei 2017. Kemudian uang muka dapat kita input sebesar 10 juta rupiah. Input sebesar 10 juta rupiah. Kita ubah menjadi 10 juta. Kemudian kita klik bayar. Setelah itu kita dapat klik bayar. Di sini terdapat customer receipt dengan uang muka 10 juta. Kita dapat input kembali from number dan payment date. Check date dapat kita sesuaikan dengan tanggal payment date. Setelah itu kita dapat simpan dan tutup. Kita klik simpan dan tutup. Di sini samakan dengan tanggal transaksi atau total pembayaran. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Di sini ada keterangan paid untuk uang muka sebesar 10 juta rupiah. Kemudian simpan dan tutup. Kita simpan dan tutup. Kemudian kita dapat close. Ada penawaran. Lalu kita lanjut ke transaksi 20, ada penawaran. Kemudian transaksi 20 ada bukti penawaran penjualan mata uang asing. Order by. Kita isi dengan Pacific Ocean dan Co. Kita sesuaikan nilai tukarnya. Kemudian oke. Kemudian kita isi quote number.
dengan quote date pada tanggal 10 Mei 2017. Di sini penjualnya Ahong. Kemudian di sini penjualnya Ahong. Lalu kita input item, ada LDC 970 dengan kuantiti 8. Ada LD 970 CB, kuantitasnya 8. Harga Unit price kita input manual dengan 64. 4. Lalu barang kedua 670 CB, kuantitasnya 8. Harganya kita input manual 64. Lalu yang kedua kita dapat input LBC 46S Kemudian dengan 5 kuantiti dengan harga 34. Kemudian yang ketiga terdapat LPT 011 dengan kuantiti 6. Unit price 58. Amount 348. sama dengan dokumen. Kemudian kita simpan dan tutup. Klik simpan dan tutup. Lanjut ke Kemudian transaksi kita dapat satu. simpan dan tutup. Pengiriman barang di sini. Kemudian pada transaksi 21 terdapat bukti pengiriman barang dengan pelanggan Bina Cemerlang. Lalu kita klik pilih pesanan, checklist, lalu oke. Setelah itu kita dapat kemudian kita input PO number, delivery note, dan delivery date. Delivery date diisi pada tanggal 7 Mei 2017 dengan via kurir kantor. Setelah kita cek sudah sesuai, kita bisa simpan dan tutup. Kemudian di transaksi 22, lalu kita klik di pesanan penjualan pada transaksi 22. Lalu order by Pacific Ocean & Co. Lalu diisi dengan 13422, kemudian di oke. Kemudian kita dapat mengisi SO number dan SO date pada tanggal 11 Mei 2017 sama dengan ship date pada tanggal 11 Mei 2017 dan ship date pada tanggal 11 Mei 2017. Kemudian salesman-nya Anton. Lalu kita input itemnya LD 970, kuantitinya 8, unit price-nya 64. Kemudian ada LBC 46S dengan kuantiti 5, unit price-nya 34. Selanjutnya ada LPT dengan kuantiti 6 dan unit price-nya 58. Setelah itu kita dapat simpan dan tutup. Kemudian ada transaksi 23, faktur dari surat jalan. Faktur penjualan kita isi pelanggan PT Binar Cemerlang.
Lalu kita klik pilih pengiriman, checklist, lalu oke. Kita dapat mengganti invoice 0 dan invoice date pada tanggal 7 Mei 2017 sama dengan ship date terminnya 2N/30, si via dengan kurir kantor, penjualannya Anton. Setelah itu kita dapat pilih simpan dan tutup, kemudian pada transaksi 24 bukti pengiriman pesanan, lalu kita klik pengiriman pesanan dengan pelanggan Fuji Prestasi. Kita klik pilih pesanan, kemudian kita checklist, lalu oke. Kita isi delivery no-nya, tanggal delivery-nya tanggal 8 Mei 2017. Kemudian simpan dan tutup. Kemudian pada transaksi 25 penerimaan penjualan, kemudian penerimaan penjualan, receipt from-nya diisi dengan PT Binar Cemerlang. Kita dapat mengisi from number, dengan payment date tanggal 85 bulan 5 2017, dengan check date juga sama tanggal 8 Mei 2017. Setelah itu kita dapat checklist pada tanggal 17 Mei. Kemudian jumlah diskonnya kita isi, dan akun diskonnya kita pilih potongan penjualan. Kemudian kita klik OK. Kita klik simbol kalkulator. Kemudian simpan dan tutup.